Assalamualaikum pemirsa Muslimah Delhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krisis air bersih terus meluas. Mayoritas di daerah Kota Medan mulai kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, beberapa daerah mulai merasakan dampak lanjutan pada aspek kesehatan. Seharusnya, fakta ini sudah cukup menjadi warning bagi pemerintah untuk melakukan antisipasi dan mitigasi supaya masyarakat terhindar dari kesulitan air bersih. Apalagi dampak lanjutannya yang bisa mengancam kesehatan. Akan tetapi, berulangnya kejadian ini menunjukkan upaya pemerintah masih minim. Pemerintah tampak enggan melakukan koreksi mendasar terhadap akar persoalan. Pemerintah menyibukkan diri pada agenda-agenda teknis, pragmatis, dan kuratif. Apakah keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam World Water Forum ke-10 di Bali mampu terlepas dari kemungkinan krisis air di Kota Medan? Selengkapnya, mari kita simak pandangan Ibu Dr. Saleha Hanum, MSI, dalam wawancara berikut ini. Apa yang menjadi konsen para pemimpin dunia dan juga para kapital yang kita tahu baru-baru ini terjadi pertemuan World Water Forum di Bali, ya kalau dikatakan itu solusi, ya kalau mereka membicarakan di situ memang bagaimana menyediakan akses air yang cukup buat dunia ini, ya bisa salah satu sebagai perbincangan untuk solusi kan gitu. Tapi kita tahu dan saya juga menjadi sebuah pertanyaan, mengapa para kapital itu juga hadir di forum itu? Berarti kan kebutuhan rakyat akan air itu sudah dijadikan sebagai komoditas bisnis, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Hari ini bagaimana bisnis air itu marak gitu ya. Kemudian dan bagaimana krisis air itu terjadi khususnya di Kota Medan, itu juga bisa kita lihat hari ini banyaknya berdiri penyedia air minum galon, orang yang berbisnis galon, orang yang berbisnis cuci baju laundry, itu kan juga karena memang kalau akses air terbatas di rumahnya, ya mesin cucinya nggak bisa hidup gitu kan, karena mesin cuci itu harus airnya banyak gitu. Jadi apa yang dibicarakan di Bali ya tidak akan berarti apa-apa nanti kalau memang masih berpikir bahwa kebutuhan air itu adalah dijadikan sebagai komoditas bisnis, karena sama saja itu tidak memberikan akses yang merata bagi seluruh rakyat. Nah, untuk Kota Medan juga akan sama, apalagi yang mereka perbincangkan krisis dunia gitu kan. Harusnya ya forum itu akan bagus kalau memang solusi tadi itu benar-benar memikirkan rakyat, bukan memikirkan bisnis. Tapi itu rasanya jauh hari ini karena sistem yang yang diterapkan hari ini kan kapitalis ya. Jadi semuanya itu nanti ujung-ujungnya bagaimana kebutuhan rakyat akan menjadi komoditas bisnis, bukan pelayanan negara, tapi bagaimana dimanfaatkan untuk bisnis. Iya, kalau kita perhatikan dan rasakan hari ini memang Kota Medan ini sudah krisis air bersih ya. Air bersih itu kan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan 1996 kalau nggak salah ya, bahwa air bersih itu adalah air yang memang untuk layak untuk kesehatan, tidak berbau, tidak berasa, kemudian berwarna bening, jadi tidak berwarna, kemudian bebas dari bebas dari kuman gitu, dan bebas juga dari limbah atau zat-zat kimia yang bisa merusak gitu. Nah, Kota Medan ya bisa dikategorikan sudah seperti itu. Apa sih kalau kita tahu sumber air dari Kota Medan? Ya, PAM khususnya ya. Air PAM itu ya, saya pelanggan PAM.
tidak bisa dikategorikan lagi air bersih karena warnanya keruh dan kadang juga ada berbau, sehingga keluarga saya pun itu mau tak mau ya untuk air minum harus beli gitu kan. Nah kemudian kita lihat Sungai Deli yang memotong kota Medan, nah itu juga warnanya keruh, tidak layak lagi dikatakan air bersih. Jadi kemudian orang buat sumur mungkin, nah sumurnya juga rata-rata ya sudah tercemar, ya kan, tidak bisa, ada yang berbau karena padatnya penduduk gitu, kemudian dan juga berwarna. Jadi bisa dikategorikan Medan ini sudah krisis air bersih. Nah, bagaimana dampak krisis ini terhadap kesehatan? Tentu sangat akan berdampak seperti tadi. Kalau air bersih tidak ada, berarti kan sudah tercemari kuman, tercemari oleh mungkin ada logam-logam kimia, dan kemudian itu diakses buat air minum, itu akan merusak sistem tubuh gitu kan. Dan logam-logam tadi kalau terakumulasi di dalam tubuh ya akan menimbulkan penyakit tertentu. Nah kemudian diminum yang tidak layak diminum, kuman gitu kan. Nah khususnya kuman, kalau air yang tidak bersih itu E. coli, itu bisa menyebabkan malah diare gitu. Jadi berdampak kepada kesehatan. Berdampak gak kepada ekonomi? Ya tentu saja, seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak ada lagi akses air bersih, ada air sumurnya juga tapi tidak bersih, sudah berbau, terkontaminasi yang lain, ada air pump, akhirnya beli air minum, bertambah lagi pengeluaran gitu kan di dalam ekonomi, dan juga akan semakin membuat rakyat pun ya semakin terbatas mengakses itu, sehingga banyak sekarang kita lihat kadang penyakit hari ini tuh penyakit ginjal gitu ya, dan sehingga ke ekonomi juga berdampak lah, kemudian kepada sosial juga ketidakpedulian orang, karena yang penting bagi dia adalah bagaimana air saya dapat, seperti orang yang hari ini kalau dia punya uang bayar sumur bor, kalau dia dapat mengakses air bersih pada kedalaman tertentu, itu kan di dalam tanah itu ada aluran air bersih itu kayak sungai. Nah kalau itu dapat di air bor yang bersih tadi, ada batu-batunya itu bersih memang, tapi kan itu orang kaya, akhirnya ketika itu tersedot sama dia, atau mungkin ada perumahan-perumahan tertentu yang memakai sistem bor seperti itu, maka akan kekurangan air lah orang di sekitarnya gitu lah, tidak dapat mengakses, bisa jadi sumurnya akan kering ya, seperti itu kondisinya kalau di kota-kota besar hari ini gitu ya. Ditambah lagi ya ketidakpedulian tadi, akhirnya yang mau tahu hanya dia, jadi dalam sosialnya akan seperti itu gitu. Bagi perempuan, iya, apalagi ibu perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bagaimana dia harus memasak, bagaimana dia harus membersihkan rumah, bagaimana dia harus memberikan ya kebersihan buat anak-anaknya, tentu itu kan berdampak. Seperti yang saya katakan tadi, dalam hal ekonomi dia harus mengeluarkan, karena air bersih di rumahnya umpamanya pumpnya cuman malam, hidupnya menetes gitu kan, otomatis mesin cuci nggak bisa, ya kan, akhirnya laundry, pengeluaran lagi gitu, kemudian air minum tadi pengeluaran lagi. Nah seorang ibu rumah tangga yang mungkin pendapatannya pas-pasan, akhirnya dehidrasi bisa karena keterbatasan air minum, kemudian keterbatasan air tadi, harusnya anak mandi 2 kali sehari jadi 1 kali sehari gitu kan. Nah sangat berdampak kepada perempuan yang dia itu adalah mengatur rumah tangganya, pengeluaran bertambah dan juga kebersihan bisa berkurang dengan krisis air. Kalau kita melihat kondisi kota Medan ya, apa sih yang menyebabkan kelangkaan? Berarti pertama dari sumbernya sendiri ya, sumber air tadi. Jadi sumber air bersih itu sudah langka. Hari ini biasanya kalau nggak salah pump itu dari air itu bisa dari sumber serapan sumur bor,
ada juga yang dari Sibolangit ya. Nah, debit airnya memang sudah berkurang, ya. Kemudian ketika orang mengakses Sungai Deli juga tidak bisa dikategorikan air bersih. Tentunya akan krisis air. Jadi dari segi debit air itu sudah berkurang. Mengapa debit air berkurang? Satu, penataan Kota Medan dengan pembangunan infrastruktur, tidak memperhatikan resapan air, sehingga kita bisa lihat Kota Medan diguyur hujan 1 jam saja itu udah banjir, karena airnya mau kemana nggak tahu, jadi nggak terserap karena semua permukaan aspal, kalau enggak sudah beton, akhirnya nggak terserap gitu kan, sudah bangunan gitu. Kemudian aliran-aliran parit-parit itu ada parit tapi tidak berfungsi, sehingga air hujan bukan air hujan ke parit, malah paritnya lebih tinggi daripada jalannya, jadi air juga tidak ke parit gitu, sehingga ada paritnya tersumbat. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sehingga serapan air, debit air tadi berkurang. Ditambah satu, kebutuhan semakin tinggi, maksudnya penduduk Kota Medan yang semakin padat, sementara penambahan sumber air tadi tidak ada, gitu kan. Nah, Sungai Deli bisa harusnya secara teknologi bisa menjadi sumber air untuk sumber air bersih, tapi itu tidak dilakukan. Jadi teknologi bagaimana membuat air bersih itu tidak dipakai. Jadi sepertinya pemerintah abai dalam hal ini. Jadi ada keabaian dari pemerintah bagaimana solusi meningkatkan debit air tadi sehingga bisa diakses oleh rakyat Kota Medan. Jadi ada memang beberapa hal tadi. Kemudian itu tadi ada air bersih mungkin, tapi itu tadi sudah mengandung kuman, tidak dikategorikan air bersih lagi. Itu pemerintah abai lagi dalam kategori itu, kategori bagaimana mempertahankan air tadi menjadi bersih, gitu kan. Ya seperti saya katakan tadi, mungkin dulu Sungai Deli itu bisalah menjadi cuci apa, kalau sekarang kan nggak bisa gitulah, ya, karena sudah tercemar. Baik itu tercemar limbah rumah tangga yang mungkin orang semua ke sana dari parit-parit itu buangnya ke Sungai Deli, kemudian belum galian C gitu kan. Nah, itu banyak hal. Nah, kemudian menurunnya debit air itu juga mungkin di hulu. Jadi kalau kita kan tadi asalnya dari daerah Brastagi, di Brastagi sudah banyak penggundulan hutan, perambahan hutan, juga pembangunan villa-villa, kemudian yang akhirnya dibuka untuk perkebunan, yang akhirnya daya serapnya untuk menahan air itu juga berkurang. Ya, ketika hujan, air sungai yang akan bah gitu kan, longsor-longsor kita sering dengar kalau hujan daerah sana karena pohon-pohon besarnya sudah ditebangi. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa kerusakan itu memang lebih banyak karena ulah tangan manusia. Jadi itulah yang mengapa krisis air tadi itu menimpa Kota Medan, sekalipun dia berbatasan dengan laut, daerah Belawan gitu kan, kemudian padahal rawanya banyak, kemudian ini kalau nggak salah kalau kita lewat tol itu ke daerah Belawan sebelah kanan itu biasanya daerah rawa, daerah itu kan bisa sebagai resapan air ya, harusnya dibiarkan, itu malah ditimbun. Bisa jadi walau alam, saya belum melihat, mungkin buat perumahan atau apa, pabrik, kita nggak tahu. Nah kalau itu terus berjalan seperti itu ya akan semakin krisis, tidak ada daerah serapan lagi gitu. Harusnya ya pemerintah itu memperhatikan daerah-daerah serapan itu, ya tidak boleh dibangun infrastruktur. Tapi itu tadi balik lagi, kita ini kapitalis, di mana ada bisa dimanfaatkan akan mengambil manfaat, tidak peduli terhadap kebutuhan rakyat. Jadi abai. Nanti kalau udah berdampak terhadap kerusakan yang lain baru diperbincangkan, tapi cukup diperbincangkan, tidak sampai solutif yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah rakyat.
Kalau Danau Toba itu dikelola dengan baik gitu ya, kemudian hutan-hutan di sekitarnya juga dipelihara, itu bisa menjadi sumber air juga buat orang di sekitarnya gitu, dan pencemaran. Tapi kalau sekarang kan ya di mana-mana berita bahwa itu sudah tercemar, sehingga kita tidak tidak kaget lagi ketika udah beberapa kali tahu-tahu ikan di kerambah-kerambah mati tiba-tiba sampai ini. Itu karena apa? Ada limbah, ya kan? Limbah di sana yang beracun. Dari mana? Ya bisa dari pabrik, bisa jadi dari limbah rumah tangga yang terakumulasi di sana, bisa jadi dari makanan ikan itu sendiri yang terakumulasi di sana gitu. Tapi kalau umpamanya itu digunakan, bisa nggak itu digunakan dengan teknologi dibersihkan? Ya itu tadi perlu penataan yang sistematis, perlu peran pemerintah. Karena untuk mengatur itu, bagaimana memetakan sampai itu tidak menjadi penumpukan limbah. Berarti kan limbahnya harus diperhatikan gitu kan. Buangan-buangan yang ke arah sana itu harus diperhatikan pemerintah. Kemudian teknologi bagaimana itu bisa menjadi air bersih yang bisa diakses oleh rakyat di sekitar Danau Toba. Jadi kan rakyat di sekitar Danau Toba ada air suatu panjangnya berapa kilometer itu Danau Toba, tapi tidak bisa dijadikan sebagai air bersih karena sudah teracuni sama limbah. Kita tahu Islam adalah agama sempurna. Islam itu datang dari pencipta bumi ini, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan dia mengutus Rasulnya Muhammad untuk sebagai Rasul terakhir sampai akhir zaman yang akan memberikan peraturan. Nah, bagaimana manusia yang Allah ciptakan itu hidup sejahtera di bumi ini. Tentunya Allah juga punya aturan masalah air, karena dia menciptakan manusia hampir 90% itu juga terdiri dari air, butuh air gitu kan. Makhluk-makhluk hidup yang dia gunakan, tumbuhan itu juga butuh air. Tentunya ketika makhluk yang dia ciptakan itu butuh air, dia pun punya sistem pengaturan air. Di dalam Islam, air itu kebutuhan primer. Dan di dalam Islam, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa manusia itu bersyirikat dalam 3 hal. Air, tanah, dan api. Nah, artinya apa? Air itu adalah kepemilikan umum. Jadi kalau umpamanya suatu kampung ada sumber mata air, kalau orang dulu kan bisa mata air gitu ya, bisa nyembul dari air itu mata air, itu harus dimiliki satu kampung. Tidak boleh ketika itu di tanah si A kemudian dia pagar, ini nggak boleh di dalam Islam, karena sumber air itu adalah milik umum. Nah, di dalam menata ini tentunya kalau milik umum, milik rakyat, itu pemerintah yang bertanggung jawab. Karena pemerintah yang harus di dalam hal ini, di dalam Islam pemerintah itu tugasnya meriayah, ya kan? Meriayah rakyatnya, mengatur rakyatnya. Nah, air pun ya harus diatur bagaimana air ini sampai kepada rakyat aksesnya. Dari mana biayanya? Di dalam negara, sumber mata uang negara itu salah satunya apa yang dikatakan Baitul Mal, banyak sumber daya alam yang lain, tambang gitu itu banyak gitu ya. Sehingga dana untuk itu ya diberikan oleh negara. Ya membuat irigasi dari yang banyak air ke ke yang tidak ada air gitu kan. Jadi membangunlah, hari ini kita tidak heran lagi teknologi air itu kan, dan banyak proposal orang yang berpikir tentang air. Harusnya bagaimana memanfaatkan seperti di Arab Saudi, memanfaatkan air laut bisa menjadi air tawar, itu bisa gitu ya, bisa. Kemudian bagaimana air sungai itu terbebas dari segala limbah kuman, itu teknologinya ada. Dan untuk mencegah itu harusnya kan pemerintah juga berperan, tidak boleh sembarangan air sungai itu menjadi buangan limbah, tapi ada sistem limbah
bagaimana itu tidak mencemari tanah, tidak mencemari sungai gitu kan. Dalam perkembangan ilmu teknologi hari ini, mikroba tertentu itu bisa menghilangkan logam, menghilangkan kuman gitu, yang itu mikroba tadi itu tidak berbahaya buat manusia gitu. Jadi dengan teknologi hari ini, nah dalam pemerintah Islam akan memanfaatkan teknologi-teknologi tadi itu untuk bagaimana air ini sampai kepada semua rakyatnya. Dan air itu tidak boleh di dalam Islam diperjualbelikan. Jadi harus benar-benar terakses semua rakyat, individu per individu. Karena apa? Air tadi kebutuhan primer. Jadi kalau di dalam Islam, kalau itu kebutuhan primer, itu wajib negara untuk memberikan akses bagaimana setiap individu itu memperoleh air bersih. Ya kan? Ya kita tahu apalagi di dalam Islam, selain air itu buat kebutuhan kita minum, membersihkan, juga dalam hal ibadah kita perlu wudhu. Berarti wudhu air bersih, ya kan, yang tidak berbau, tidak berwarna gitu, benar suci mensucikan. Nah, negara menjamin, dalam Islam menjamin akan keberadaan itu dan terakses kepada siapapun sampai kepada individu per individu. Jadi tidak boleh diperjualbelikan di dalam Islam, tidak boleh dibisniskan. Kalau itu udah milik rakyat, ya negara yang harus menjamin sampai kepada rakyat. Mungkin hari ini kita bisa lihat ya bagaimana Daulah Khilafah dulu membangun sistem air seperti ada di Spanyol. Spanyol kan bekas Daulah Khilafah juga gitu kan. Kemudian mungkin ada saluran air tapi nggak dipakai lagi, bagaimana itu pada masa khilafah di antara pegunungan itu dialirkan air, pegunungan batu antara Madinah dan Mekah gitu, yang berapa kilometer ya, lupa saya, itu perjalanan kurang lebih 6-8 jam naik bis gitu ya. Nah, bagaimana sistem air Jam-Jam bisa distribusikan ke Madinah, Jam-Jam di Mekah, itu bukan hal yang susah hari ini gitu loh, ya kan. Kalau kita juga mungkin kita bisa melihat kehidupan Arab Badui di antara gunung-gunung itu, dia bisa menanam di lembahnya, itu dialirkan, ada sistem aliran air yang itu sudah ada dari zaman dahulu gitu loh. Jadi mereka nggak kekurangan air, padahal mereka hidup dikelilingi gunung-gunung batu. Jadi ketika ada sumber air, bagaimana mengalirkan itu sampai kepada buat kebutuhan hidupnya dan juga buat pencaharian ini ya, kalau dia bertani, kalau dia berkebun, itu sampai kepada akses itu, bukan hanya kehidupan diri tapi kehidupan bagaimana penghasilan dari situ yang dia peroleh, itu negara punya tanggung jawab dalam mengatur itu, tidak sebatas air bersih tapi air buat kehidupan yang lain gitu ya. Jadi sistem hari ini bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Kita bisa lihat contohlah negara Arab sana yang coba memakai teknologi air. Dulu tidak pernah tumbuh, ya dia buat saluran-saluran yang menyiram hanya beberapa ini saja ada. Jadi untuk sampainya akses air, contoh di kota Medan yang berbatasan dengan laut, ada sungai, kemudian masih ada pegunungan dekat Brastagi gitu. Itu bukan hal yang susah gitu loh, kalau negara peduli terhadap kebutuhan rakyatnya. Tapi kalau kita masih berharap terhadap sistem hari ini yang kapitalis, yang sekuler, yang mengharapkan bisnis di tengah kebutuhan rakyatnya, contoh air, kebutuhan primer tadi, ya krisis air ini tidak akan selesai. Krisis air dalam arti apakah rakyat nanti akan bisa mengakses air individu per individu, itu tidak akan bisa. Harus dengan Islam. Karena Islam yang paling peduli terhadap rakyat, karena itu kewajiban. Ya kan? Kewajiban pemerintah peduli sama rakyatnya, itu kewajiban yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kekuasaan diberikan ke pemerintah oleh rakyat, ya kan? Berarti pemerintah harus peduli, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya air. Air tadi kebutuhan primer. Ya berarti dia harus yakin mengadakan air, bagaimana debit air tadi itu cukup, kemudian itu sampai kepada rakyatnya. Oh kalau belum cukup debit air, ya dia bangun hutan lah.
Atau dia memberikan teknologi bagaimana air laut tadi dibuat jadi tawar. Mungkin yang dari hutan kalau itu lebih bersih, itu bisa dia jadikan khusus air minum. Yang mungkin yang dia tawarkan tadi dari air laut bisa untuk hal bersih-bersih. Kan bisa. Teknologi tadi dipakai dalam kalau pemerintahnya itu peduli. Jadi air itu tidak dijadikan sebagai komoditas bisnis, tapi air itu dijadikan sebagai kebutuhan rakyat dan milik rakyat. Tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh diserahkan kepada swasta. Contoh kecil saja bagaimana sumber air di Brastagi, sebelum sampai Brastagi ya. Produk pabrik Aqua yang menguasai, ya itu dia kuasai, rakyat nggak bisa mengakses. Diberikan kepada swasta. Nah, di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Air itu milik rakyat. Jadi pengadaannya pun harus tanggung jawab pemerintah, tidak boleh diberikan kepada swasta, apalagi dia dijadikan sebagai bisnis. Jika melihat realitas problem krisis air di kota Medan, tampak bahwa paradigma yang diambil pemerintah adalah paradigma kapitalisme. Sudahlah gagal mencukupi kebutuhan bagi rakyatnya. Pemerintah justru menjadikan kegagalan itu sebagai lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Begitulah yang terjadi antara kebijakan yang diambil dan keinginan untuk mewujudkan pelayanan air untuk warga negara. Sangat kontradiktif. Oleh karena itu, hanya melakukan forum dan membahas krisis air untuk memenuhi kebutuhan akan air saja tidak cukup. Selama kapitalisme masih mencekram dunia, selamanya krisis air akan tetap ada. Jadi, jika ingin menyelesaikan secara tuntas, hanya Islamlah jawabannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.